seluruh Indonesia tahu, termasuk yang sakit berkali-kali, semua orang juga tahu, ya, semua tahu. Jadi bisa-bisa malah makin parah nanti, itu loh. Bang, sempat Rasman kemarin bilang ke media, katanya abang hitam gitu. Apa? Abang hitam katanya kata Rasman. Ya, Apa? Disebut hitam kumal. disebut hitam kumal, Rasman kumal gitu. Emang hitam ganteng. Ya, saya banyak hitam karena saya memang sering, waktu itu kan belum pakai skincare. Jadi sering karena uangnya kebanyakan, jadi sering bersantai, berpesta-pesta di pantai Bali, gitu loh. Jadi ya itu sama dengan orang-orang bule kan berusaha hitam kumal kan, bukannya hitam kumal, itu hitam orang kaya. Tanning ya bang, tanning ya. Tanning. Ya, kenapa? Tanning. Ya, bukan, karena saya waktu itu kan belum terbiasa pakai skincare. Sementara hampir tiap bulan kita dansa di Bali, walaupun waktu itu kita belum punya klub. Saya ke Bali itu saya kan udah sukses jadi pengacara sejak 20 tahun lalu. Dari dulu, apalagi waktu sama mulanya biasa saja. Iya, sama artis cantik itu hampir tiap bulan kita ke Bali. Bilang iya kok. Jadi memang di Bali itu kan memang panas. Jadi saya itu hitam karena kebanyakan uang. Dihambur-hamburkan di Bali waktu itu karena terlalu sukses, ya. Ya. Gitu loh. Berarti nggak tersinggung bang dikatain hitam. Hitam itu kan ada yang ganteng. Coba sekarang situ makin hitam. Siapa artis Hollywood yang naik apa? Dia tidak pakai stuntman. Siapa tuh? Terus dia makin hitam sekarang. Gara-gara dia 6 kali dia disekat matahari untuk terjun naik motor dari pesawat. Iya. Ya. Orang-orang bule di Bali sana malah berlomba hitam. Iya. Ya. Karena mana waktu itu untuk orang bule, waktu itu saya sampai dekat sama cewek bule gara-gara dianggap ganteng. Oke, bang kan sekali jelaskan kalau iklim ini seperti apa bang? Kalau iklim udah jelas jerak. Dia mengatakan bahwa saya sebenarnya tidak tahu semua itu dalam berbagai infotainment pun dia bilang itu semua diatur skenario oleh Rasman waktu konferensi pers dulu. Saya nggak pernah menfitnah Hotman gitu. Dia sudah jelas-jelas menyerah. Saya tidak pernah menyuruh dia untuk mengatakan Hotman itu. Saya tidak pernah menyuruh si Rasman untuk mengatakan bahwa Hotman, kan dia bilang salah satu kan Hotman melampiaskan seluruh aspek, iya kan? Si lemak ini semua itu semua dari dia katanya. Karena waktu itu kan motif utama kan dia dendam sama aku gara-gara dia dipecat sama Richard Lee. Sesudah dia dipecat, nggak lama sesudah itu Richard Lee posting sama saya tentang marketing skincare karena aku diajak pegang saham. Itu murni bisnis. Saya tidak pernah jadi pengacara Richard Lee. Dikiranya aku ambil alih kliennya. Klien gua kan yang konglomerat. Aduh, ngapain lah kliennya si Rasman saya ribut. Kliennya dia kan kelasnya si Fadel. Tapi kan sebagai terdakwa juga kan bang. Iklim kan sebagai terdakwa juga. Ini kan sebagai terdakwa Iklim. Ya, dia makanya nanti hakim akan melihat apakah memang dia memang ikut berperan. Ya. Karena ada suatu kejadian waktu si Rasman itu ngomong-ngomong itu, dia ada berdiri di sampingnya waktu konferensi pers. Ya, pertanyaannya adalah, ya kenapa lu diam aja? Kalau memang kamu tidak setuju, kenapa kau nggak protes gitu? Indikasinya dia terlibat nggak sih bang? Kenapa? Kalau menurut abang? Ya memang dari awal karena saya mengadukan dia lah, makanya saya menganggap dia juga ikut sebagai pelaku, makanya saya adukan. Karena saya tidak pernah merasa melakukan apapun sama dia. Saya nggak pernah. Dia bisa kena juga emang kena penjara bisa. Kalau melihat itu ada kemungkinan karena dia berdiri di samping pada saat itu. Itu loh. Tapi mungkin juga dia hanya curhat, tapi kata-kata itu bukan dari dia gitu, bisa juga begitu. Oleh ini si botak ini diramu dibikin jadi hiperbola lah. Iya, apa? Dihiperbolain. Iya, diramu menjadi kata-kata yang sangat sadis dan dia diam aja. Itu loh. Misalnya kata-kata berharap bulan ini putusan apa gimana bang? Saya kira belum, karena dia pasti akan cari pasti lagi. Misalnya pembelaan dia lambatin lagi. Masih panjang. Ya. Masih panjang menurut abang ini. Ya, jadi kita berharap Ketua Mahkamah Agung mengumumkan bahwa khusus untuk perkara Rasman ini hakimnya tidak akan dimutasi sampai
putusan selesai. Ya, kalau itu ada baru dia kena betulnya dia. Oh iya. Atau juga logikanya semua, bukan hanya Rasmani, semua hakim yang akan dimutasi, kalau dia sedang menangani perkara yang sudah menjelang putusan, ya harus sebaiknya dimutasi sesudah putusan. Karena kan kalau hakim yang baru kan dia kan tidak ikut selama proses persidangan, tidak melihat bukti-bukti, tidak juga mendengarkan keterangan saksi gitu loh. Jadi lebih bijaksana kalau pimpinan Mahkamah Agung mengeluarkan polisi baru bahwa dari ratusan hakim yang akan dimutasi ini, bahwa khusus untuk yang perkaranya hampir putus, bukan hanya kasus Rasman tapi kasus manapun yang sudah mencapai putusan akhir, ya sebaiknya memang putus dulu baru dimutasi itu. Ya, itu logikanya, karena akan sangat merugikan pencari keadilan, pelapor atau penggugat dalam perkara perdata. Udah capek-capek bersidang, pembuktian saksi, dan yang mendengarkan itu kan hakim yang lama. Kalau tiba-tiba dimutasi kan, ya berarti kan hakim yang baru kan tidak tahu apa-apa gitu loh. Dan banyak orang yang pesimis bakal menang, makanya berharap agar mutasi dulu, hakim ini baru putus gitu loh. Kira-kira begitu. Oke. Bang, soal ETA dong Bang. Apaan sih lo? Kan soal udah masuk sidang. Udah masuk sidang. Hari Rabu sidang. Dari rekod dulu. Iya, dari Ini dulu. Kita matiin dulu ini. Iya. Iya, mati. Saya mau Alah udah, gua gak percaya lo. Enggak udah Mati, bener Bang.